Sebelum keberangkatan menuju Namsan Seoul Tower, Elvano membawa Raina untuk makan terlebih dulu. Sesuai permintaan Nyonya Raina, Elvano pun memutuskan untuk mencari makan di sekitaran jalan alias street food. Raina melepaskan jas suaminya. Dia mengatakan jangan terlalu formal untuk hari ini. Sebagai suami yang takut, istri Elvano hanya mengangguk setuju dengan permintaan Raina. Sebelum nama-nama baru lagi keluar, Elvano memilih untuk mengikuti mood Raina. Kau yakin ingin makan pinggir jalan? Iya. Baiklah. Sampai di satu tempat mereka duduk di sebelah truk makanan yang menjual corndok mozzarella. Raina memesan 2 untuknya dan Elvano. Tidak lupa juga dia memesan kopi. Elvano menatap wajah Raina yang begitu bahagia. Elvano mengambil telepon genggamnya. Dengan diam-diam dia memfoto Raina. Gabriel, panggil Raina. Ham? Untuk yang tadi sepertinya aku merusak meeting kerjasamamu. Ucap Raina menunduk menyesal akibat ulahnya kerjasama itu dalam status belum jelas. Iya, kau memang merusaknya tadi. Ucap Elvano dengan pandangan lesu. Apa kau akan merugi? Aku kehilangan 50 JT hari ini, ucap Elvano serius. Elvano berniat untuk mengerjai Raina. Sedangkan Raina dengan bodohnya tertipu dengan omongan Elvano. Jika soal kerugian memang Elvano mengalami jika sampai kerjasama ini batal. Tapi untuk kerugian yang dialami bukanlah hal sulit bagi Elvano. Elvano hanya akan kehilangan beberapa juta di awal. Aku minta maaf, seharusnya aku mengikuti saranmu untuk tinggal di penthouse. Ucap Raina menyesal. Aku telah kehilangan uang 50 JT. Ucap Elvano semakin mendrama agar Raina menyesal. Jadi bagaimana? Apanya? Kerugianmu lah, kadal bodoh. Oh, itu karena seekor monyet aku harus kehilangan uangku. Kau membuatku seperti orang jahat yang telah membuatmu kehilangan harta. Aku memang sudah kehilangan 50 JT. Tetapi kau sering melakukan meeting seperti itu? Ucap Riana tiba-tiba berganti ekspresi. Itu masih biasa. Oh, biasa, ayah Bapak Gabriel Elvano Berovan. Ucap Raina kini menatap tajam ke arah Elvano. Hei, mengapa kau menatapku seperti itu? Ujar Elvano kini heran melihat Raina menatapnya dengan tatapan amarah. Wah, pantas saja kau memintaku untuk tidak ikut meeting tadi. Ternyata agar kau bisa bersenang-senang dengan gadis-gadis seksi tadi, kan? Katakan kau ingin bersenang-senang dengan mereka, kan? Udah cantik, seksi dan apa itu, bahkan dia lebih montok dariku. Ucap Raina menatap dadanya yang tidak sebanding dengan pelayan di tempat mereka meeting. Ini konsepnya gimana? Aku yang merugi, mengapa kau yang marah? Ternyata selama ini kau sangat mesum, sialan. Bagaimana mungkin meeting ditemani wanita-wanita seperti itu? Bagaimana jika dia melakukan seperti tadi? Apa-apaan itu menyentuh paha pria lain dan ya mungkin bisa lebih dari itu. Pantas saja kau menikmati mereka menyentuhmu. Ucap Raina kini kesal kepada Elvano. Itu hanya meeting biasa, Raina. Di kalangan seperti itu, para tuan rumah sering memberikan hal-hal aneh untuk teman koleganya ketika pertemuan itu hanya dihadiri pria, dan tadi mereka tidak menyangka bahwa kau akan hadir. Terus jika aku tidak ada, kau akan... Ujar Raina melotot menatap Elvano. Tidak. Aku tidak tertarik dengan bayang-bayangan otak mesummu itu. Kau yang mesum. Cetus Raina. Sudah aku katakan aku hanya tertarik denganmu, Raina. Ucap Elvano menggoda Raina. Haha, nggak usah banyak omong deh, lama banget lagi, udah tahu ini dah lapar. Tolong sedikit cepat ya. Monyet kecil ini sudah sangat lapar. Teriak Elvano kepada penjual makanan yang mereka pesan. 1 jam berlalu kini mereka telah menyelesaikan makanan mereka. Namsan Seoul? Ucap Raina berbinar. Let's go. Ujar Raina kini menarik tangan Elvano untuk bergegas masuk ke dalam mobil. Saat di perjalanan mereka membutuhkan waktu 45 menit untuk sampai di Namsan Seoul. Sepanjang jalan Raina memandang suasana kota Seoul.
Bukan Raina namanya jika dia tidak begitu mudahnya mengantuk dalam mobil. Dengan santainya, bahkan Raina sekarang tidak meminta izin lagi untuk menyenderkan kepalanya ke lengan Elvano. Kita hanya perjalanan pendek, Raina. Jangan tertidur. Tidak, aku hanya ingin menyender saja. Jikapun aku tertidur, kau harus membangunkanku. Dasar beban hidup, ujar Elvano. Siapa suruh menikahi beban hidup, haha, ucap Raina tertawa. Namun ocehan itu berhenti ketika beberapa mobil menahan perjalanan mereka. Supir tiba-tiba saja mengerem kuat untuk menghindari kecelakaan. Untung saja Elvano memeluk erat tubuh Raina. Auah! Teriak Raina saat badannya terhuyung ke depan, hampir saja kepala Raina terkena kursi depan mobil itu jika tangan Elvano tidak dengan cepat melindungi istrinya. Kau tidak apa-apa, ucap Elvano lembut. Gak apa-apa, aku hanya syok. Supir sudah lebih dulu keluar dari mobil itu. Ya, Elvano memang membawa beberapa pengawal, tidak sebanyak pengawal ketika di New York. Kau ingin kemana? Ucap Raina menahan tangan Elvano. Tunggulah di sini, aku akan mengatasi hal kecil, dan ya jangan lupa tutup mobil ini dan kunci. Tapi mereka ada banyak, kau akan terluka. Ucap Raina khawatir. Tidak akan, setelah masalah ini selesai kita akan ke Namsan Tower. Hati-hati. Ucap Raina. Elvano keluar, untung saja mobil Hendra ada di belakang mereka. Hendra dengan cepat keluar dan memberikan senjata kepada Elvano. Siapa kalian? Teriak Elvano. Hahaha, siapa? Kau lupa gara-gara istri bodohmu itu perusahaanku merugi. Ucap pria buncit yang tadi sedang bersama mereka saat kerja sama itu yang ada di ujung dalam mobil. Hahaha, Park Bon-yeol, ternyata kau. Kau lupa berhadapan dengan siapa sepertinya. Banyak bicara. Habisi mereka. Teriak pria itu kepada seluruh pengawalnya. Sementaranya itu Elvano dan pengawal sibuk, ada beberapa orang yang mengincar mobil Elvano. Pintu itu memang terkunci rapat. Namun keadaan tidak dapat diprediksi. Tiga pria berpakaian hitam mencoba membuka pintu mobil itu dengan sebuah alat dan cairan sehingga dari bagasi belakang mobil, ketiga pria itu masuk. Raina yang tidak sadar akibat terlalu fokus dengan Elvano yang menghajar satu persatu pengawal dengan cepat membekap mulut Raina dengan sarung tangan yang telah diberikan obat bius. Raina yang terkejut dengan serangan itu berusaha untuk melawan, namun obat itu bekerja dengan cepat. Kini Raina dibawa pergi oleh ketiga pria itu. Dengan cepat membawa Raina yang tidak sadarkan diri pergi. Elvano yang terkejut saat melihat mobil istrinya dibawa ketiga pria bertopeng, tanpa pikir panjang dia menghabisi siapa saja yang menghalangi langkahnya. Kunci mobil! Teriak Elvano kepada Hendra. Hendra yang melihat itu memberikan kunci kepada Elvano. Elvano berlari menuju mobil itu, namun siapa sangka pengawal yang sedang berhadapan dengan Hendra menembak ban mobil itu. Brengsek! Teriak Elvano. Hendra, habisi! Segera itu susul! Ucap Elvano kini ke arah mobil para musuh yang menghadang mereka tadi. Terlihat jelas wajah Elvano sangat marah, bahkan rasa khawatirnya kepada Raina. Aku akan menghabisi kalian jika itu menyangkut wanitaku. Guman Elvano dalam hati kini membawa pergi mobil jeep musuhnya. Sialan, kemana mereka membawa Raina? Elvano membawa mobil dengan kecepatan tinggi, mencari keberadaan mobil mereka kendarai tadi. Di satu tempat Raina yang tidak sadarkan diri kini dibawa lari oleh pengawal itu. Tangan dan kaki Raina diikat kuat, sedangkan mulut Raina ditutup dengan sarung tangan. Perjalanan sampai 2 jam lebih, hingga sampai di salah satu bangunan lama. Meskipun desain sangat lama, namun tempat itu cukup terawat. Raina diletakkan di sebuah ruangan di mana ruangan itu lengkap dengan ranjang. Raina yang tersadar akibat tubuhnya disiram oleh seseorang, kini dia mencoba memeriksa sekelilingnya dengan kepala yang masih berdenyut kencang. Aku di mana, ah? Teriak Raina kepada pengawal-pengawal yang tadi merampoknya menatap Raina dengan pandangan bernafsu. Apa matamu lihat-lihat?
Hah, tenanglah cantik, kita akan menghabisi waktu malam ini bersama-sama, ucap salah satu pengawal. Kau pikir aku gak ada kerjaan? Lepaskan aku, bangsat! Pekik Raina. Hahaha, melepaskanmu setelah menculikmu, apa itu ide yang baik? Ucap Park Bon-yeol kepada Raina sambil memberikan isyarat untuk meninggalkannya dengan Laina. Kau lagi! Apa tak ada pria yang tampan gitu menculikku? Contohnya member EXO, BTS atau Icon gitu? Lah yang nyulik masa ikan buntel. Hahaha! Ucap Raina tertawa. Gabriel! Aku jauh-jauh ke Korea bukannya diculik Opa Song Joong Ki, malah diculik ikan buntel tua, jelek bau tanah lagi. Ucap Raina dengan pandangan kesal, sambil berusaha tetap tenang dan membuka ikatan tangannya yang diikat kencang oleh perampok tadi. Siapa yang kau katakan ikan bantel? Kaulah bodoh. Siapa lagi? Emang ada lagi orang yang menculikku? Kalau mau nyulik, lihat-lihat wajah dong, setidaknya ketampanan Anda setara dengan suami saya. Haha, kalau seperti suami saya kan lumayan cuci mata. Lah ini bukan cuci mata, malah jadi harus periksa mata. Lagi-lagi suamiku harus mengeluarkan uang untuk perobatan mataku nanti. Haha, kau terlalu cerewet sayang. Lagi pula dibanding dengan Elvano, aku jauh lebih bisa membuatmu mendesah nikmat nantinya. Tunggu-tunggu. Kau? Sebelum aku kenikmatan duluan, muntah anjing. Haha, lihat badanmu, amang ada yang bernafsu, hahaha. Ucap Raina terus memancing emosi pria itu agar mengulur waktu. Bagaimanapun Raina yakin Elvano akan menemukan dia dimanapun dia berada. Sialaan! Teriak pria itu menggerakkan genggamannya di rahang Raina. Raina berusaha untuk menahan rasa sakitnya. Raina bukanlah bodoh, jika dia terlihat lemah maka dia akan mudah untuk semakin disakiti. Cui! Raina meludahi pria itu. Jauhkan wajahmu dari hadapanku, bangsat! Nafasmu bau sekali. Bertatap denganmu membuat perutku mual, anjing. Kau tahu aku sangat sensitif dengan aroma bau, bangsat. Hahaha, ternyata Elvano memiliki istri yang berani sepertimu. Bagaimana kau menjadi istri ketigaku? Ucapnya memegang pundak Raina. Sepertinya Anda tidak memiliki kaca atau cermin. Sudah kukatakan wajahmu saja membuatku setiap hari mimpi buruk. Kau lihat suamiku ibarat taik sama berlian. Kau tanya suamiku berliannya, haha, jauh beda, bos. Suamiku memiliki 8 pack perut, lah Anda 1 pack, hahaha. Lucu sih kayak squishy, tapi bokong suamiku jauh lebih seksi. Ucap Raina dengan mode tengilnya. Kali ini ikatan Raina mulai melonggar. Syukurlah tidak sia-sia ketika dimension aku mengintip para pengawal latihan. Terlebih lagi Gabriel meminta pengawal memberikanku bekal untuk tetap tenang ketika ada sedang terancam. Guman Raina dalam hati. Baiklah sayang, kita akan menikmati malam ini. Ucap pria itu membawa sebuah wine. Sialan, gara-garamu aku tidak jadi jalan-jalan mengelilingi Korea. Dan ya, aku akan pastikan kau mati, bangsat. Teriak Raina. Diamlah! Teriak Park Bon-yeol menggenggam rahang Raina dengan kuat, kemudian dia meneguhkan wine kepada Raina. Raina berusaha menghindari air itu sampai tertelan, namun seusaha apapun air itu tetap masuk ke dalam tenggorokan Kan. Untung saja tangannya telah terlepas. Dengan cepat Raina memukul tengkuk pria itu dengan sangat keras menggunakan sikunya. Au! Pekik Park Bon-yeol. Sialan! Teriak Park Bon-yeol. Raina berusaha membuka ikatan kakinya agar dia dengan leluasa untuk melarikan diri. Namun tubuh Raina merasa panas sekujur tubuh. Sialan! Kau mencampurkan apa pada minuman itu? Pekik Raina menendang pria itu. Hanya 5 butir obat perangsang. Tenanglah sayang, kita akan bersenang-senang malam ini dan kau akan menari-nari di atas tubuhku. Abang saat! Gabriel! Teriak Raina berusaha menahan rangsangan dari obat itu. Sedangkan pria buncit itu mendekat ke arah Raina. Pengaruh obat membuat Raina sulit mengendalikan dirinya.
Sentuhan sekecil apapun dari Park Bon-yeol akan membuatnya semakin lepas kendali. Raina dengan sekuat tenaga untuk menahan pengaruh obat itu. Berusaha menghindari Park Bon-yeol. Kemarilah cantik, obat itu akan hilang ketika kita bermain sebentar. Raina melihat pecahan gelas tadi. Dengan cepat dia mengambil pecahan itu. Dia menusuk-nusuk pahanya dengan pecahan itu agar tetap terjaga dari obat itu. Gabriel, lekaslah kemari. Aku sudah tidak tahan. Guman Raina dalam hati. Satu-satunya cara melukai tubuhnya dan menghindari pria itu. Sialan, ruangan ini tidak ada jendela, pintu lain apa? Ujar Raina dalam hati. Raina mulai melemah akibat obat itu membuat tubuhnya panas, bahkan ingin rasanya Raina membuka kaosnya. Bercak darah terus mengalir dari pahanya dan tangannya. Rasa sakit yang dirasakan Raina membuatnya tersadar meskipun sebenarnya obat itu sangat keras. Meskipun sangat sedikit yang tertelan, namun pria itu menuangkan obatnya overdosis. Saat Raina mulai melemah, dan pria itu sudah ada di hadapan Raina. Tiba-tiba pintu kamar itu didobrak keras. Oleh Elvano dan Hendra berada di belakangnya. Dengan sekuat tenaga berlari mendekat ke arah suaminya. Gabriel, tolong aku. Ucap Raina dengan paha dan tangannya berdarah. Raina, ucap Elvano dengan cepat membopong tubuh Raina. Raina yang sudah ada di gendongan Elvano membuka kaosnya. Hei monyet bodoh, apa yang kau lakukan? Aku sudah tidak kuat lagi. Ucap Raina menciumi ceruk leher Elvano. Tuan, sepertinya Nyonya diberikan obat. Bawa pergi saja Nyonya, aku akan membawa pria ini ke tempat biasa. Ucap Hendra yang langsung paham situasi Raina. Tanpa pikir panjang, Elvano mengambil kaos Raina menutup tubuh istrinya yang terekspos dengan kaos itu. Kau terluka monyet kecilku. Gabriel, aku sudah tidak tahan. Ucap Raina kini mencium bibir Elvano. Elvano membalasnya sebentar. Dia tahu Raina dalam keadaan tidak sadar. Dia berlari ke arah mobil. Meletakkan Raina di mobil itu dan memasang seatbelt Raina. Jika tujuan mereka ke penthouse akan membutuhkan waktu lama. Elvano membawa Raina ke sebuah hotel. Sialan, mengapa kau bisa-bisanya bangun di saat seperti ini, Vano Junior? Umpat Elvano kepada adik kecilnya yang tak tahu situasi. Bagaimanapun saat ini Raina tidak menggunakan baju, hanya bagian dadanya saja yang tertutup oleh bra. Melihat Raina yang seperti itu, Raina terus meremas bagian dadanya membuat Elvano tidak tahan. Dalam pikiran Elvano hanya bagaimana luka yang dimiliki Raina segera diobati, takut akan istrinya akan mengalami infeksi akibat tancapan kaca yang dia lakukan untuk menahan pengaruh obat itu. Next time.